Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro berakhir, maka yang terjadi adalah suatu keanehan karena Banyumas sebagai daerah mancanegara Kilen Kasunanan Surakarta itu malah diambil alih oleh Belanda sebagai semacam ganti rugi peperangan. Nah, padahal hal itu kelihatannya memang aneh ya. Kalau seandainya Banyumas adalah wilayah mancanegara Kilen Keraton Yogyakarta yang di situ telah terjadi Perang Jawa, maka layak seandainya Belanda meminta ganti rugi. Nah, jadi pada dasarnya memang perlu diluruskan ya, Banyumas sekali-kali bukan wilayah Kesultanan Yogyakarta seperti yang diperkirakan oleh banyak orang. Ya, jadi secara historis Banyumas merupakan wilayah dulu sejak Majapahit ya, wilayah Majapahit yang paling barat. Ya, maksudnya paling barat di Pulau Jawa. Kemudian pada zaman Demak juga merupakan wilayah kerajaan Demak. Kemudian pada zaman Pajang juga sama ya. Mataram juga begitu gitu ya. Jadi pada intinya setelah pembagian kerajaan ya, Palian Negari ya, berdasarkan perjanjian Giyanti, itu Banyumas memang tetap menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta. Nah, tetapi mengapa wilayah Surakarta ini diambil oleh Belanda gitu ya? Karena memang Banyumas mempunyai potensi yang besar sekali ya, terutama dalam hal orang-orangnya atau katakanlah bisa diandalkan ya, terutama untuk urusan keraton. Tetapi di sisi lain orang Banyumas juga tampaknya berani gitu ya melakukan manuver-manuver politik yang menyebabkan memang pernah terjadi apa yang disebut dengan politik belah bambu terhadap Banyumas, terutama pada masa-masa menjelang Temenggung Yudanegara V dipecat dari jabatannya, karena di situ termasuk grupnya itu ya. Jadi orang-orang yang kelihatannya dekat dengan Temenggung Yudanegara V ini dipecat satu demi satu ya, sehingga puncaknya nanti Temenggung Yudanegara V sendiri yang mengalaminya. Dan setelah itu keluarganya, keturunannya tidak ada yang dipercaya sebagai pejabat. Nah, jadi memang itulah yang menggambarkan bahwa Banyumas dari dulu sebenarnya termasuk pejabat-pejabat yang setia kepada keraton. Nah, tetapi rupanya penjajah sendiri juga melakukan pecah belah juga ya. Kalau Banyumas bisa diandalkan, maka bisa jadi ada pecah belah yang dilakukan oleh pihak ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa Yudanegara V itu dipecat karena Raffles sangat takut dengan Bupati Banyumas. Nah, sehingga kemudian mengusulkan kepada Sunan supaya dipecat Bupati Banyumas itu. Nah, ini salah satu hal yang terjadi gitu ya di dalam sejarah gitu. Nah, jadi karena Banyumas ini sangat penting, dipandang sangat penting oleh Belanda, maka
Banyumas harus dikuasai ya, karena di samping subur ya juga sumber padi yang sangat besar, kemudian potensi alamnya gitu ya, dan orang-orangnya juga bisa diandalkan, sehingga kemudian Banyumas dicaplok ya oleh Belanda supaya kekuatan keraton juga mengalami kekurangan ya, sehingga bisa dikatakan menurun. Jadi kalau kita melihat Kasunanan Surakarta tanpa Banyumas tampaknya mengalami goncangan juga kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.